Oke teman-teman semua. Nah, ini alat kalibrasinya punya saya. Saya punya dua. Ini yang harga 160-an. Ini harga 160-an. Kalau yang ini harga 30 ribuan. Bukan 30.000 pas ya, ini harga 30 ribuan. Nah, yang ini. Ini kalau yang ini, oke, cara kalibrasinya ya. Ini kita bikin tutorial cara kalibrasi aja ya. Tapi karena udah saya kalibrasi untuk kedua ini saya tunjukkan caranya aja ya. Saya ceritakan caranya. Nah, ini kalau yang ini untuk mengkalibrasi kita hidupkan. Lalu kita mode kal agak lama, nanti dia ini berkedip. Itu mode PPM ya. Mode PPM dia berkedip. Nah, kita masukkan aja ke air kalibrasi ininya buat kalibrasi ini. Air kalibrasinya kemarin saya beli 20 ribuan untuk kalibrasi ini ya. Banyak di toko online. Nah, setelah kita celupkan baru kita kalibrasi. Ini kan ngedip. Nah, ini karena udah dikalibrasi, jadi tunjukkan caranya aja ya. Jadi hidupkan, langsung pencet mode kal agak lama, nanti dia berkedip di PPM, masukkan ke air kalibrasi, baru dikalibrasi ya. Kalau misalnya menunjukkan tinggi di sininya 1000 lebih atau 2000, sedangkan air kalibrasinya itu rata-rata di 1382 ppm ya. Nah, kita turunkan menggunakan hold. Ini ada tanda panah turun, segitiga turun ya. Nah, ini buat ngurangin. Nah, yang ini buat nambah. Kalau misalnya turun, kalau misalnya mau nambahin. Nah, setelah sesuai dengan air kalibrasinya, kita pencet mode lagi agak lama. Nah, dia itu tersimpan. Ini kalau yang jenis ini. Kalau yang ini beda. Yang ini beda lagi. Kalau yang jenis ini kan ada pH meter. Nah, ini pH meter. Kalau untuk setting pH meternya, kalibrasi pH meternya kan udah diberi tuh larutannya, udah disertakan di pembeliannya ini. Kalau punya saya ya udah disertakan larutan bubuk serbuknya itu. Nah, di sana tertulis ada yang berapa aja ya, lupa itu. 4,01 apa ya? 401 pH. Terus ada yang 6,86, terus ada yang 9,01 apa ya. Nah, itu dia tinggal di on off, terus di kal agak lama di pH. Nah, dia akan berkedip. Akan berkedip menunjukkan mana dulu yang dikalibrasi. Biasanya dari rendah dulu, dari 4,01 dulu. Nah, setelah di 4,01 di kal, terus celupkan ke larutan yang 4,01. Setelah itu pencet kal lagi. Nah, dia akan minta di larutan yang 6,86. Nah, dipencet kal lagi, nanti minta ke 9,01. Setelah itu nanti dia berkedip terus nyimpen. Nah, itu untuk yang setting pH meter. Kalau untuk setting ppm, nah ini kita pindah ke ppm ya. Nah, ini setting ppm ya. Ini setting ppm ini harus manual. Jadi ini harus dibuka cover ini. Cover tutup ini yang merah ini harus dibuka. Nah, di dalamnya ada trim pot, harus diputar pakai obeng kecil. Nanti kita celupkan ke air kalibrasi, lalu kita paskan ya, itu trim potnya diputar ke kanan nambahin, ke kiri ngurangin. Nah, untuk yang ini, jenis yang ini, kemarin saya bingung ini nyari-nyari untuk setting kalibrasi ppm-nya, kok di menu ini nggak bisa gitu. Di ini ternyata di dalamnya ada trim potnya yang harus diputar. Di sini ada bolongan nih. Nah, ini di sini tuh ada bolongan. Nah, di bawahnya sini ada trim potnya. Itu diputar pakai obeng kecil. Nah, gitu ya. Kalau nggak mau ini dibuka, ya
dari atas ini dibuka, nanti cover baterainya diangkat ya, cover baterai diangkat sama ininya ikut dalemannya. Terus yang di bawah juga dibuka. Nah, dibuka, yang bawah dibuka, yang atas dibuka. Nah, ini kita bongkar ya. Kita bongkar dalemannya. Kita matikan dulu. Nah, ini bisa dibongkar ya teman-teman. Tuh, ini bisa dibongkar. Lalu kita cabut ya. Nah, ini. Tuh, ini dalemannya. Nanti kalau misalnya mau nyeting, enaknya sih yang sebelah sini, yang ini dibuka nih, cover yang ini dibuka, nanti di sini ada lubang. Itu enak. Kalau misalnya dicopot dalemannya, ini harus dibuka kayak gini. Gitu teman-teman. Nah, ininya ya. Tuh. Ini kalau mau masang lagi kayak gini. Ini harus pas teman-teman. Duh, susah nih. Nah, ini harus pas tuh. Kalau pas sudah masuk, kita kencangkan lagi. Ini kita kencangkan lagi teman-teman. Tuh. Nah, kayak gini ya. Oh, ini menceng, nanti nggak masuk. Nah, terus yang satu lagi bongkarnya dari sini. Kalau saya tadi bongkarnya dari atas, dari sini dibongkar, yang bawah dibongkar, saya keluarin. Jadi ininya mikanya kegores tuh. Nah, ini ada goresan itu mikanya kegores switch yang ini. Switch ini 3, dia ngegores ini. Makanya lebih baik yang ini dibuka sedikit, kita putar dari sini, nanti diputar dari sini, nanti setelah itu dilem lagi, kasih lem lagi ini buat merekatkan ininya. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk konten kali ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Berbagi pengalaman di kebun hidroponik, di kegiatan sehari-hari. Nah, ini untuk TDS meter. Oh iya, sama ini saya ada 2 tuh. Yang ini 30 ribuan, yang ini 160-an. Oke, itu tadi cara mengkalibrasi ya, tutorial mengkalibrasi TDS meter. Untuk hasil pengukuran antara kedua alat ini, mungkin akurasinya dari segi harga juga, dari harga spare partnya juga mungkin kan ada perbedaan ya. Untuk perbedaannya, kalau yang harga 160 ribuan itu di ppm tinggi itu dia lebih akurasinya lebih bagus. Tapi yang harga murah, yang harga 30 ribuan, kalau di ppm tinggi melewati hampir 2000 ppm, dia agak sedikit lebih tinggi penunjukannya daripada yang 160 ribuan ya. Terus kalau di ppm rendah sih sama. Kalau misalnya ppm di 500, itu keduanya menunjukkan sama, beda belakangnya aja, beda digit belakang, beda sedikit, nggak jauh beda. Tapi kalau yang di ppm tinggi, misalnya di ppm 1500-an apa 1800-an, itu perbedaannya sangat jauh. Jadi yang satu menunjukkan 1700 ppm, kalau yang TDS dan EC yang murah itu menunjukkan 2200 ppm. Begitu ya teman-teman, itu untuk perbedaan kedua TDS meternya. Oke, cukup sekian dulu konten kali ini dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, karena pokoknya semoga bermanfaat aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.